مرحبا أهلا النوادي. Kita masih bahas bab sholat dan pahala pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, nah orang yang jalan kaki menuju ke masjid, Allah Ta'ala berikan pahala yang sangat besar setiap langkahnya. Bahasa yang Nabi gunakan di situ ada lafadz goda, ada lafadz roha. Goda itu jalan di pagi hari, berarti sholat subuh. Kalau roha, jalan di waktu sore, sholat asar. Itu 2 pahala paling besar di sholat 5 waktu, sholat subuh dan sholat asar. Istilah para sadah Ali Ba'alwi, ada satu tradisi yang sangat baik. Sejak zaman dahulu sampai hari ini dipertahankan tradisi itu, yaitu para salaf kita selalu membaca kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu di waktu sore, disebut dengan rauha. Itu satu akar kata dengan roha, jalan di waktu sore. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, ya, dalam Al-Quran. Rauh, menghibur diri, menyenangkan hati. Rauh. Karena jalan sore itu biasanya mereka jalan ke pinggir pantai, menghibur, ya, jalan ke taman. Nah, maka diistilahkan rauha itu jalan sore, tapi jalannya lewat apa? Nasihat-nasihat para aulia wassolihin, para salaf terdahulu. Dia perjalanan sore yang menghibur spiritual jiwa. Kalau ke taman, ke itu menghibur fisik kita. Bagus dua-duanya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub sa'ah fasa'ah. Hiburlah hati kalian sesaat-sesaat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena hati kalau kurang mendapatkan hiburan yang baik, maka dia akan menjadi lumpuh. Menjadi lumpuh. Tapi di situ dikatakan sa'ah fasa'ah. Sesaat-sesaat. Itu. Maka istilah rauha mengambil dari istilah tersebut. Ya, ini para salaf mengerjakan itu. Kalau saya sebut salaf itu gak ada namanya madhab salafi, itu gak ada. Itu istilah yang bid'ah sebenarnya. Yang ada tuh madhab Hanafi, kalau Aswaja ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Gak ada madhab salafi, gak ada. Salafi bukan madhab, tapi salafi waktu atau manhaj, metodologi. Makanya Said Maliki menulis kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, metodologi para salaf di dalam memahami nas. Nah, orang yang biasa mengatakan kita mazhab salaf, seakan-akan mazhab Hanafi bukan mazhab salaf, seakan-akan mazhab Maliki bukan mazhab salaf, seakan-akan mazhab Syafi'i bukan mazhab salaf, seakan-akan mazhab Hambali bukan mazhab salaf. Itu sebenarnya bahasa untuk anti mazhab. Tidak mau ikut-ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kita buat sendiri mazhab. Maka digunakan bahasa propaganda mazhab salafi. Nah, itu ucapan mazhab salafi itulah bid'ah, kata Dr. Said Ramdan Al-Buti. Karena gak ada ulama memahami mazhab kecuali yang Aswaja itu 4 tadi. Dan mereka semuanya adalah ulama salaf karena hidup di masa abad 1 dan abad 2. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80. Salaf. Karena Nabi katakan khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku.
Masa Qarn di situ 1 abad, 100 tahun. Kemudian orang berikutnya 300 tahun. Yang namanya salaf itu dari masa Rasul sampai 300 tahun. Itu namanya salaf. Nah, yang dipahami salaf adalah masa, waktu, bukan madhab. Karena kalau madhab, terminologinya adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Dan mereka semuanya salaf. Imam Abu Hanifah lahir 80, wafat 150. Imam Malik 93 Hijriah, lahir wafat 179. Imam Syafi'i 150, lahir wafat 204. Imam Ahmad lahir 164, wafat 241 Hijriah. Semuanya hidup di masa salaf. Nah, itu propaganda. Untuk apa? Untuk tidak bermadhab. Makanya baca kitab Dr. Said Ramdan Al-Buti, menulis kitab La Madhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Asy-Syari'at Al-Islamiyah. Tidak bermazhab adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang mengancam dan merusak hukum syariat Islam. Hati-hati tuh bahasa-bahasa begitu. Tuh. Yang ada salaf, masa salaf, atau ulama salaf. Ada kitab karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berjudul apa? Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu ulama-ulama salaf dengan ulama-ulama khalaf. Kitab karya Syed Maliki Manhajus Salaf fi fahmin nusus, metode para salaf di dalam memahami nas. Jadi salaf masa waktu, bisa juga disebut ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau madhab aswaja 4 tadi, nggak ada madhab salafi, semuanya salaf. Dan kita semua yang mengikuti mereka juga adalah pengikut salaf. Gak ada salaf itu hanya kelompok tertentu. Semua kita ini salaf. Karena sumber agama kita, ilmu agama kita harus wajib harus terhubung kepada mereka. Abad terbaik, abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3. Masa Rasul, Al-Bait, sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Nah, cuma di propaganda tuh. Propaganda sehingga seakan-akan madhab itu kita gak perlu ikut. Kita mampu sendiri untuk menentukan hukum. Nah, itu namanya orang yang mengambil posisi mujtahid tapi dia adalah orang yang a'ma atau al-ami. Tahu bahasa fikih al-ami? Al-ami itu istilah fikih, kalau diterjemahkan orang buta, belum bisa mengetahui mana nih yang benar, disebut al-ami. Kalau dia sudah bisa tahu, bisa mengambil kesimpulan hukum, naik level dia. Namanya apa? Muttabi'. Kalau kita muqallid ngikut pendapat ulama tanpa mengetahui dalil, itu gak masalah, bagus. Batal wudu bersentuhan antara suami dan istri, mazhab Syafi'i batal. Kita cukup tahu batal mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Wallahu alam. Pokoknya guru bilang begitu dah. Itu namanya muqallid. Selamat dia. Artinya guru ini punya kapasitas, tentu dia punya rujukan dalam kitab atau dia juga punya guru yang berfatwa demikian. Naik lagi level berikut namanya muttabi'. Muttabi' satu masalah hukum dia ketahui, contoh yang tadi batal wudu suami istri dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Oh, ada dalam Al-Quran. Lamastumun nisa, nyentuh istri batal. Hadisnya kada wa kada, muttabi' namanya. Artinya dia tahu dalilnya walaupun tidak tahu istinbatnya.
Naik lagi level berikut, namanya mujtahid. Mujtahid tahu dalil dan tahu rumusan menyimpulkan hukum, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itulah imam-imam besar yang kita kenal. Imam Nawawi, wa Imam Rafi'i, Imam Isnawi, disebut mujtahid muqayyad atau mujtahid fatwa wa tarjih. Kalau mujtahid mutlak, mereka yang ciptakan cara memahami hukum, cara istinbat hukum. Dibuat rumusan itu tanpa mengikuti ulama sebelumnya, mereka disebut mujtahid mutlak. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad ada mengatakan bukan faqih tapi muhaddits, ya. Yang meneruskan kaidahnya ulama setelahnya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini ada riwayat yang menyebutkan tentang imam posisinya sakit, makmumnya sehat. Ya. Jadi imamnya duduk, makmumnya berdiri. Nah, ini nanti dibahas ya di pertemuan berikut. Insyaallah kita akan membahasnya karena ini cukup panjang pembahasannya. Jadi saya berikan nanti di waktu Ahad depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiyah wal istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.